Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau tetap setia, kami tetap cinta kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan mau mendengarkan firman Allah. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kami mau dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Itu adalah berkat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan mendengarkan firman Allah. Kita buka hati kita, kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Allah berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman Allah pada kesempatan saat ini berbicara tentang jangan gelisah hatimu. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama di sini dikatakan firman Allah, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau kita melihat sabda Tuhan Yesus Kristus ini, dia ingin menguatkan iman percaya daripada murid-muridnya. Hal ini dilatar belakangi dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 33 dan ayat 36. Bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi. Dia pergi di sini, saudara-saudara. Pertama, dia akan menuju kepada salib, dan kemudian yang kedua, dia akan pergi ke sorga.
Dan dia ingin menguatkan hati daripada murid-murid Tuhan. Dia katakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada aku. Nah saudara-saudara, perkataan Yesus ini memberikan suatu penghiburan kepada murid-murid supaya mereka tidak bingung, supaya mereka tidak berat hati ketika Yesus akan pergi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lawan daripada iman adalah ketakutan, adalah kegelisahan. Makanya Yesus tekankan lagi hal ini, dia ulangi lagi ini di ayat yang ke-11 sampai ayat 13. Dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya atau setidak-setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi saudara-saudara, Yesus menekankan kembali bahwa jangan takut, jangan gelisah kepada murid-muridnya. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ini, kalau kita perhatikan di sini berbicara tentang sorga, berbicara tentang rumah Bapa, dan Yesus ingin menekankan bahwa ia akan pergi ke sorga dan dia ingin menguatkan iman daripada murid-muridnya. Mari kita perhatikan dulu saudara-saudara tentang gelisah. Nah, kata gelisah ini di dalam kamus bahasa Indonesia itu memakai kata tidak tentram, selalu merasa khawatir. Dan yang kedua, tidak tenang, tidak sabar lagi menanti. Ini kata gelisah, saudara-saudara. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, memakai kata taraso. Artinya yang pertama, keadaan tidak tenang. Yang kedua, menggoncangkan. Yang ketiga, mengganggu atau mengacau. Dan yang keempat, tidak menentu, tidak jelas. Jadi kata gelisah ini adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tidak tenang, di mana tidak tentram, sehingga saudara-saudara, terkadang kegelisahan bisa membahayakan seseorang karena kegelisahan itu bisa menimbulkan penyakit. Tekanan darahnya bisa tinggi karena dia gelisah. Nah, kegelisahan timbul juga bisa terjadi karena ada suatu harapan, ada satu keinginan yang tidak tercapai, sehingga orang merasa gelisah. Makanya Yesus katakan kepada murid-murid Tuhan, dia katakan jangan kamu gelisah. Berarti ada kegelisahan, ada ketakutan daripada murid-murid kalau Yesus itu akan pergi. Tetapi saudara-saudara, kesempatan saat ini mari kita akan perhatikan tentang apa kata Alkitab tentang kegelisahan. Saudara-saudara, Yesus juga mengatakan kepada kita tentang kegelisahan ini. Dikatakan, dia tekankan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini adalah jawaban juga yang memberikan kelegaan kepada murid-murid dan juga kepada kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, bahwa kita jangan gelisah, kita harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah yang akan menolong, memberkati kehidupan kita. Nah saudara-saudara, mari kita akan lihat mengapa Yesus katakan jangan gelisah. Ada 3 hal di sini saudara-saudara yang menjadi alasan Yesus berkata jangan kamu gelisah. Nah yang pertama kita lihat saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita perhatikan di ayat yang kedua dikatakan begini, di rumah Bapakku
banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saudara-saudara, yang kedua, Yesus katakan, yang pertama saudara-saudara, yang Yesus katakan, jangan gelisah adalah Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Yesus katakan, aku pergi ke situ, aku pergi ke sorga, ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Makanya Yesus katakan, jangan gelisah. Ada penafsir Alkitab mengatakan bahwa kata gelisah ini lebih tepat dikatakan berhentilah gelisah. Atau janganlah gelisah terus-menerus. Jadi Tuhan mau supaya kita ini berhenti dari kegelisahan. Karena di dalam dunia ini kita tidak menentu, kadang-kala kita gelisah. Bagaimana kita ke depannya, bagaimana hidup kita. Dan juga dikatakan jangan gelisah terus-menerus. Berarti ada janji Tuhan kepada kita sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita. Makanya dikatakan tadi bahwa jangan gelisah. Ini Tuhan memberikan pengharapan kepada anak-anak Tuhan. Sehingga dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa ada tempat yang Tuhan akan sediakan kepada kita. Makanya Yesus katakan jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada pertolongan. Dia sudah sediakan tempat bagi saya dan saudara. Adalah di rumah Bapa. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam dunia kita ini banyak pergumulan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran. Coba kita perhatikan hari-hari ini. Orang begitu takut, orang gelisah dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Tetapi saudara-saudara, percayalah, kita yang ada di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Makanya Yesus katakan jangan gelisah. Keadaan dunia ini, firman Allah sudah mengatakan akan semakin banyak hal yang kita akan lihat, yang belum pernah terjadi dan akan terjadi. Karena ini sudah dinubuatkan oleh firman Allah. Tetapi saudara-saudara, janji Tuhan kepada kita, jangan gelisah. Karena ada satu tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang pertama. Yesus katakan, mengapa? Alasan supaya kita jangan gelisah. Yang pertama, Tuhan menyediakan tempat bagimu, bagi saya dan saudara. Ada tempat yang Tuhan sudah sediakan. Kemudian yang kedua, di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat di dalam Injil Yohanes pasal 14, firman Allah berkata demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah Yesus menjanjikan kebersamaan. Dikatakan di mana Yesus ada, kita pun akan berada. Karena janji Tuhan, dia katakan bahwa kemanapun dia berada, firman Allah katakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, bahwa di dalam Dia ada keselamatan. Nah, Yesus berkata, di mana Dia berada, kita pun akan berada. Ini janji kebersamaan, saudara-saudara, bahwa Yesus bersama-sama dengan saya dan saudara.
Keadaan saudara hari-hari ini mungkin saudara berkata, saya sendirian. Mungkin kondisi hari-hari ini saudara berkata, saya mengalami kegelisahan, ketakutan. Mungkin jemaat Tuhan berkata, saya mengalami kesepian. Tetapi saudara, janji Tuhan bahwa Dia akan mengisi kesepian itu dengan janjinya bahwa Dia beserta dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Bukankah Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita? Dalam keadaan apapun Dia beserta dengan saya dan saudara. Mungkin saudara berkata, saya sudah ditinggalkan, saya sendiri. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa saudara tidak sendiri. Ada Yesus yang beserta dengan saudara. Mungkin saudara berkata, keluarga sudah meninggalkan saya, orang lain sudah meninggalkan saya. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Nah, puji Tuhan, di dalam Yesus ada persekutuan yang indah. Makanya di dalam ayat yang ketiga dikatakan tadi, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, kamu pun akan ada di situ. Yesus menjanjikan suatu persekutuan yang indah. Di sorga nanti, saudara-saudara, ada persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kita bersama-sama dengan Yesus. Makanya Yesus katakan, ada janji Tuhan katakan bahwa ada kebersamaan. Dia katakan juga kepada murid-murid, jangan kamu gelisah. Aku ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan ada bersama-sama dengan kita hari-hari ini. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dia terus menyertai saya dan saudara dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan di dalam hidup saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tuhan hadir di dalam hidup saudara. Tuhan ada di dalam masalah hidup saudara. Dia menyertai saya dan saudara. Saudara tidak sendiri. Ada Yesus yang berjalan bersama dengan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kita lihat di ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Firman Allah berkata demikian. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yang ketiga, saudara-saudara, alasan di mana Yesus katakan jangan gelisah adalah Tuhan menuntun jalan hidup kita. Yesus katakan di ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah satu statement daripada Yesus bahwa Dia adalah satu-satunya jalan untuk menuju kepada sorga. Kita bersyukur, kita percaya kepada Yesus. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan saja tempat yang Dia sediakan, tetapi tuntunan jalan hidup Dia berikan kepada kita. Makanya saudara-saudara, di ayat yang kelima ada pertanyaan daripada Thomas. Dikatakan Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, ini pertanyaan daripada Thomas kepada Yesus. Bagaimana keadaan sebenarnya hidup mereka? Bagaimana ke depannya? Tetapi Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pernyataan daripada Yesus tidak perlu diragukan lagi. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan GPDI Betania
yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita sudah ada di dalam jalan yang benar. Mari kita mau setia di dalam Tuhan. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan. Dan Yesus katakan, Dia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Kita akan terus disertai oleh Tuhan. Terkadang kita tidak sadar penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Satu hal yang saya mau katakan, ketika kita bangun pagi, kita masih boleh dalam keadaan sehat. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Mungkin saudara berkata, bagaimana Tuhan menyertai saya? Saudara, Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan menyertai kita. Pengalaman-pengalaman di mana Tuhan menolong saudara, bagaimana Tuhan menyertai saudara, bagaimana Tuhan melepaskan kita dari maut, bagaimana Tuhan membimbing kita. Kita harus terus hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan menyertai jalan hidup kita. Saudara-saudara, ada yang di dunia teknologi sekarang yang namanya GPS. Apa itu GPS? GPS itu Global Positioning System. Nah, itu adalah sistem pemandu arah. Digunakan pertama oleh kalangan militer dan akhirnya juga digunakan oleh seluruh kalangan pada umumnya. Nah, GPS ini adalah alat di mana menentukan letak, arah, kecepatan, dan waktu. Nah, GPS ini juga memungkinkan manusia supaya tidak tersesat. Dimanapun dia berada, kalau dia membawa GPS ini, alat ini akan terus terhubung dalam komputer, bisa menunjukkan kemana dia pergi, dia ada di mana. Nah, ini adalah GPS, saudara-saudara, yang digunakan supaya tidak tersesat, supaya kita tidak hilang jalan. Nah, saudara-saudara, dan ketika kita menggunakan teknologi ini, orang yang ada di mana, di belahan dunia manapun bisa terlihat, bisa tahu di mana dia berada, karena ada GPS. Di dalam kehidupan rohani, saudara-saudara, kita punya penunjuk jalan, pembimbing hidup kita, yang tahu di mana kita berada, yang tahu keberadaan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Alat mungkin teknologi bisa salah, tetapi saudara-saudara, Yesus yang menjadi pembimbing hidup kita dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Dia tahu, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, Dia Allah Maha Tahu. Dia omnipresent, Allah yang maha hadir dimanapun kita berada. Allah yang maha tahu, omniscience. Dia tahu keberadaan hidup saya dan saudara. Dia membimbing jalan hidup kita. Saudara-saudara, Yesus yang akan menuntun jalan hidup kita untuk menjadi orang yang benar. Makanya kita bersyukur. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kita bersyukur kita sudah punya Yesus yang menjadi jalan hidup kita, yang menuntun hidup kita kepada kebenaran dan kebenaran. Saudara-saudara, Yesus akan memberikan kelegaan. Ini adalah kelegaan di dalam hidup kita. Yesus akan memberikan jawaban atas kegelisahan yang dialami oleh umat manusia. Makanya Yesus katakan tadi, jangan gelisah hatimu. Apa yang saudara pikirkan hari-hari ini? Saudara mungkin mengalami kegelisahan, ketakutan. Tetapi saya mau katakan saat ini, dalam pemberitaan firman Allah ini, jangan gelisah.
Jangan takut. Yesus ada bersama dengan saudara. Tetapkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan menyertai saya dan saudara. Saudara-saudara, poin penting kesempatan saat ini. Yang pertama adalah supaya kita tidak gelisah. Pertama, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Kemudian yang kedua adalah Tuhan menjanjikan kebersamaan. Tuhan menjanjikan penyertaannya di dalam hidup saya dan saudara. Kalau saudara ada sampai saat ini karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan menuntun jalan hidup kita. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Jadilah orang yang percaya, jadilah orang yang beriman, yang menaruh hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Dia tidak akan tinggalkan saya dan saudara. Dia menuntun jalan hidup kita. Makanya sebagai ayat yang terakhir di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, firman Allah berkata demikian. Ini ayat yang begitu terkenal, tetapi saudara-saudara, saya rindu membagikan kepada saudara untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Firman Allah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudara-saudara, datang kepada Yesus. Yesus ada bersama dengan saudara. Dikatakan firman Allah, kita yang letih lesu, kita yang berbeban berat, kita datang kepada Tuhan. Jemaat Tuhan GPDI Betania, mari kita terus datang kepada Tuhan. Melihat situasi kondisi hari-hari ini, untuk kita semakin berharap dan bersandar kepada Tuhan. Untuk kita semakin percaya kepada Tuhan. Untuk kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita. Saudara mungkin berdoa untuk pekerjaan saudara. Dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, terus berdoa bagi saudara. Dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam keluarga saudara. Supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Tidak usah takut. Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Dan kita percaya lewat doa Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Tetapkan iman kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan gelisah, jangan takut. Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh memberikan kami kekuatan iman. Engkau boleh memberikan kami kekuatan lewat firman-Mu. Untuk kami tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan terus menuntun hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kami jalan keluar dalam setiap persoalan kami. Dan hamba berdoa untuk jemaat Tuhan GPDI Betania. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka. Tuhan berkati mereka dalam keluarga mereka Tuhan. Hindarkan mereka dari sakit penyakit. Kami tolak segala virus bakteri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPDI menjadi sehat, kuat, menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di masa-masa sulit, masa-masa sukar sekarang, mengajarkan kami untuk berharap, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hamba berdoa untuk jemaat Tuhan GPDI Betania. Tuhan senantiasa memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Tuhan memberikan pertolongan. Dari anak-anak Sabtu ceria, anak-anak sekolah minggu, tunas remaja sampai dewasa. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Jemaat GPDI diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong, kami berdoa,
untuk keluarga-keluarga yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kesehatan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami, ya Tuhan Yesus, keadaan yang sulit, sukar, Tuhan buka jalan hari-hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa lagi Tuhan, sepakat untuk bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan dunia dari virus corona ini Tuhan. Supaya bangsa kami ini boleh bebas, virus corona boleh hilang ya Tuhan, berhenti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Indonesia dipulihkan, Surabaya Sidoarjo dipulihkan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati jemaat Tuhan, berkati jemaat GPDI Betania. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus akan membimbing kami, akan menolong kami. Lewat firman Allah memberikan kami pengertian. Untuk kami lebih berdekat lagi kepada Tuhan. Untuk lebih kami bertumbuh di dalam Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong pemerintah kami. Tuhan tolong presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Dalam memimpin bangsa kami, Tuhan berikan hikmat. Tuhan tolong juga penanganan virus corona. Tuhan tolong hari-hari ini supaya dalam pelaksanaannya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Tuhan tolong para medis, Tuhan tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan terima berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.